Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI Bintaro House of Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ayo kita terus jaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan sesama. Saudara, ayo bergabung di Healing Worship Online. Setiap hari Kamis pukul 19.30 di YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom. Di Healing Worship Online, kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kuasa Tuhan belum berhenti, mujizat masih ada. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu Tuhan hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami siapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara yang di rumah-rumah, kita siap memuji Tuhan lebih lagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita hari ini. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Come on. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi yuk katakan, come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini lagi. Katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Syukurku, mari sekali lagi katakan. Ku naikkan syukurku, oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Come on semua. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya. Sekali lagi yuk katakan. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan,
berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau sembah-Mu Yesus. Mari sama-sama sekali lagi katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama panggil Dia. Come on. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Hidupku mau terus menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih ya Yesus. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Ya Rabba Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, come on. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Come on. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, aku muliakan dan ku agungkan. Sekali lagi katakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih ya Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan di House of Shalom Bintaro. Biarlah berkat dan istirahat Tuhan selalu menyertai setiap saudara. Terima kasih untuk Pastor Benny Gunawan yang memberi kesempatan untuk saya untuk mengisi hari Minggu online service pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana keadaan saudara dalam hari-hari pandemi ini? Saya percaya biarlah masalah boleh ada, segala macam halangan boleh ada, tapi jangan pernah kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang satu hal dengan satu judul yang khusus buat Anda, yaitu blur. Bisa ulangi di chatting atau ulangi di kata-kata, katakan blur. B-L-U-R, blur. Berapa kali engkau menghadapi blur? Blur itu bahasa Indonesianya kabur. Berapa kali kita jatuh ke sandung padahal mata kita nggak sakit, mata kita nggak katarak, tetapi karena kita lagi nggak fokus kepada depan kita, kita kesandung, kita masuk lubang. Bahkan seringkali kita nggak lihat ada orang jalan, kita tabrak, dan seringkali orang bilang mata lo di mana, gitu ya kan? Karena kita bisa nabrak, kenapa? Bukan karena mata kita rusak, tapi blur. Dan hari ini saya akan bicara mengenai hal yang singkat, yaitu blur. Bukan mengenai mata jasmani, karena Tuhan pasti bisa sembuhkan mata jasmani. Tapi mata rohani, kita seringkali menjadi buram, menjadi blur, menjadi nggak fokus. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Biar firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Waktu kami nggak bisa melihat jalan kami percaya firman-Mu yang buat kami makin terang dan bisa melihat. Celikkan setiap mata hati yang buta di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudaraku, Yoel memulai pelayanannya pada satu masa pandemi seperti kita. Ya, kita tahu Yoel dipakai Tuhan untuk menubuatkan mengenai the third Pentecost. Tapi di tengah-tengah itu, dia juga menghadapi pandemi. Pandeminya bukan memang virus COVID-19, tetapi dia menghadapi pandemi lokus atau belalang. Bahkan belalang itu begitu punya berbagai lapis, pengerik, pengerat, sampai semua yang berapa macam jenis belalang, dan jumlah mereka begitu banyak. Bahkan Yoel 2 ayat 1-2, tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh negeri. Begitu ketakutannya, seluruh negeri gemetar, sebab hari Tuhan datang, hari dekat, suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Oh, begitu besar dan kuatnya serangga belalang ini, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Kita setuju semua hari-hari ini, pandemi ini tidak pernah terjadi pada zaman dahulu, atau saya nggak tahu setelah ini ada atau tidak. Tetapi ini seperti dihadapi oleh Yoel, satu pandemi yang membuat orang menjadi gemetar.
Mungkin engkau saat ini sedang gemetar, bahkan dikatakan hari sudah dekat, suatu hari yang gelap gulita, suatu hari yang kelam kabut, satu hari yang blur, satu hari yang kita nggak bisa lihat langkah kita besok, kita nggak bisa, kita mau makan apa besok, kita nggak bisa lihat perusahaan kita bisa survive nggak minggu depan, bisa nggak anakku sekolah tahun depan, bisa nggak aku bayar hutang minggu ini. Seringkali kita menghadapi situasi yang blur. Dan inilah yang sekarang saya rasakan, bahwa iblis sedang lembur, bukan untuk membutakan kita, tapi untuk memblurkan kita, membuat mata rohani kita nggak fokus, membuat kita nggak bisa melihat lagi kasih Tuhan, nggak bisa melihat lagi pengharapan, nggak bisa melihat lagi sesuatu kasih yang mula-mula dalam kehidupan kita. Bahkan Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya percaya ini bicara juga mengenai mata rohani kita. Kenapa hari-hari ini tiba-tiba keadaan kita, hidup kita menjadi gelap? Kenapa orang menjadi mata gelap? Membunuh, mencuri, melompat dari gedung-gedung bertingkat. Karena mata mereka udah gelap. Dikatakan mata pelita tubuh. Jika mata baik, terang tubuh kita. Jika mata jahat, jahatlah tubuh kita. Banyak orang hari-hari dibuat blur oleh keadaan. Dibuat blur, kamu nggak bisa melihat lagi hari besok. C.D. Jacob satu kali, dalam satu pertemuan anak muda di Amerika, dia bernubuat tiba-tiba. Dia melihat jutaan anak-anak muda di Indonesia yang sebetulnya sedang on fire. Mereka melihat anak-anak muda ini siap untuk berlari. Cindy melihat waktu dia berkata, anak-anak muda Indonesia siap untuk berlari bagi Kristus. Mereka bilang, yes. Tapi waktu Cindy bilang, ya sekarang berlari, mereka saling bertabrakan. Ada yang ke kiri, ke kanan, maju, ke depan, tidak sinkron. Dan mereka saling bertabrakan dan tidak bisa maju kemana-mana. Dan tiba-tiba Tuhan suruh lihat Cindy, Jacob melihat mata mereka. Dan inilah yang dia sampaikan di tengah-tengah pergumulan anak muda itu. Dia katakan, yang menjadikan, ada satu selaput yang membutakan mata anak-anak muda di Indonesia. Semacam katarak dia katakan. Dan dia katakan katarak itu adalah kepahitan, kekecewaan, dosa, dan tipu daya dunia. Wow. Saya percaya inilah ada sesuatu, ini disampaikan sini kira-kira 2007. Dan saya percaya ini yang dilihat oleh C.D. Jacob hari-hari ini. Bahwa waktu dikatakan, Yoel juga bernubuat waktu the third Pentecost, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan. Wow, kenapa anak muda nggak dinubuatkan mendapatkan visi, atau mendapatkan nubuatan, atau mendapatkan mimpi, tetapi khusus buat anak-anak muda dikatakan engkau waktu third Pentecost, Roh Kudus turun ke atas kamu, you will see, kamu akan melihat. Dan ini saya percaya yang terjadi hari-hari ini, banyak anak-anak muda, banyak the next generation yang nggak bisa lagi melihat hari esok. Mereka cuma bisa melihat, wow, kapan ini selesai? Banyak orang tiba-tiba membunuh diri, banyak orang tiba-tiba putus pengharapan, tidak bisa melihat, blur kehidupannya. Dan saya percaya, Yesaya 40 pun berkata seperti itu. Yesaya 40 dan 30, orang-orang muda. Saya percaya kemudahan ini bukan hanya usia, tapi semangat. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna jatuh tersandung, ya saya katakan tadi. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Walid yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya percaya inilah yang sedang saya ingin sampaikan hari-hari ini. Hai engkau next generation, hai engkau umat Tuhan yang berjiwa muda, yang punya semangat seperti Joshua generation, seperti Jeremiah generation. Saya percaya di sini banyak orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna, jatuh tersandung. Why? Karena mata mereka blur, nggak ada penglihatan, nggak bisa lagi melihat goal hidupnya, nggak bisa melihat sesuatu di depannya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, jemaat House of Shalom,
Wait upon the Lord. Katakan amin. Dan menantikan kekuatan baru, engkau akan seperti Raja Wali naik terbang, kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Bujang Elisa satu kali sempat didoakan karena matanya blur. Dia melihat tentara musuh yang begitu banyak, begitu menakutkan. Dia bilang kepada Elisa, kami akan mati, kita akan mati. Oh, ketakutan. Seperti ada bujang Elisa bilang, oh, kenapa kami akan mati seperti ini? Sampai di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawab Elisa, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat, supaya dia nggak blur lagi. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, apalah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow, saya percaya inilah yang hari ini Tuhan akan adakan operasi katarak buat setiap orang yang percaya. Mungkin kita blur selama ini, kita hanya melihat wah gunung melambangkan masalah, gunung melambangkan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa atasi. Gunung-gunung di depan kita itu penuh dengan musuh, penuh dengan COVID, penuh dengan kebangkrutan, penuh dengan hal-hal yang akan menakutkan kita. Tapi saya percaya hari ini biar seperti Elisa berkata, Tuhan urapi bujang ini, urapilah jemaat House of Shalom ya Tuhan, supaya mata kami bisa melihat yang menyertai kami lebih besar, lebih dahsyat, lebih berkuasa dari yang menyertai setiap virus, setiap krisis ekonomi, setiap yang ingin menjatuhkan kami. Biarlah kami bisa melihatnya. Saya akan akhiri dengan satu kisah yang semua sudah tahu mengenai dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini bicara mengenai satu orang yang tidak bisa melihat, yang namanya Bartimeus. Ya, saya percaya Bartimeus adalah melambangkan generasi ini. Yang waktu itu tinggal di Yeriko. Dikatakan Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Jericho adalah melambangkan kemustahilan. Yeriko melambangkan yang sulit. Ingat waktu zaman Yosua tembok Yeriko itu 4 meter. Makanya waktu mereka sampai di depan tembok Yeriko itu, Tuhan perlu berkata terus, kuatkan, teguhkan hatimu. Perlu dikirim panglima bala tentara Tuhan untuk menguatkan hati Yosua. Karena tiba-tiba waktu ada problem, kita normally langsung melihat besarnya tembok, lalu melihat tebalnya tembok. Tentara itu bisa naik kereta kuda 2 arah. Dan saudara bisa bayangkan tebalnya Yeriko. Yeriko, waktu Tuhan masuk ke Yeriko, Tuhan sedang masuk ke your Jericho hari-hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan. Yang mungkin kau harap betul Tuhan tebalnya, susahnya krisis ini. Tuhan, gak mungkin. Tuhan masuk ke Yeriko dan Tuhan bertemu dengan seorang yang bernama Bartimeus. Semua tahu ceritanya, semua tahu dramanya, bagaimana orang buta sejak kecil ini. Ya kita nggak tahu sih sejak kecil atau tidak, tapi dikatakan sejak mungkin masih usia dini dia sudah tidak bisa melihat. Dan mungkin dia sudah terima nasibnya, dia sudah biasa di pinggir jalan di Yeriko itu. Everybody knows him sebagai orang yang nggak bisa melihat, sebagai orang yang nggak punya pengharapan. Tapi semua tahu ceritanya. Yesus izinkan drama, dia teriak-teriak dengan suara yang keras sampai semua orang terganggu, sampai murid-muridnya pun terganggu. Suruh pergi aja orang itu. Tapi dikatakan dia terus berteriak dengan lantang, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus Daud, sembuhkan belas kasihanmu padaku. Saya mau katakan mudah sekali buat Yesus untuk menyembuhkan Bartimeus kalau buta cuman secara fisik. Mudah sekali. Nggak perlu Tuhan izinkan kehebohan seperti itu. Why Tuhan suruh Bartimeus sampai seperti itu? Nah ini yang saya ingin tutup dengan hal ini. Seringkali kita miss cerita Bartimeus ini. Well, Bartimeus betul dia buta sejak kecil. Tetapi sebetulnya Bartimeus namanya bukan Bartimeus. Saudara pikir ini gimana sih Pak Andi? Well, that's true. Karena Bartimeus, Greek adalah Bartimeus. Bar artinya the son of Timeus. Jadi Bartimeus adalah
anaknya Timeus. Jadi saudara bisa bayangkan, orang-orang pun nggak tahu who is he. Dia cuman disebut, Babelu kan si Timeus, anaknya si Timeus. Bahkan orang-orang tidak care mengenai dia. Bahkan ada sesuatu kebutaan yang paling buruk dari segala macam buta di dunia. Dengarkan ini. Ada kebutaan, ada blur yang paling buruk adalah when you cannot see yourself. Waktu kamu nggak bisa melihat siapa dirimu sendiri, itu kebutaan yang paling buta. Kalau kebutaan fisik, mungkin ada donor, ada kesembuhan, ada mujizat. Tapi kebutaan yang paling buruk, you cannot see who you are. Maka saudara bisa bayangkan saat-saat itu. Bartimeus sebelum Yesus datang, dia sudah mungkin rimo. Dia nggak bisa melihat siapa dirinya. Bahkan Tuhan izinkan saat itu. Ada satu sense of urgency. Tiba-tiba dia merasakan inilah waktunya. Ada sesuatu yang harus sembuh dulu. Ada sesuatu yang harus diangkat kataraknya. Bukan katarak secara jasmani, tetapi katarak polusi rohani. Pada mata rohaninya Bartimeus adalah dia melihat dirinya orang yang ditakdirkan buta. Dia ditakdirkan melarat, ditakdirkan sesat, ditakdirkan menjadi meminta-minta. Seulasnya dia ditakdirkan untuk dikasihani orang-orang di pinggir jalan. Tetapi hari itu ada sesuatu yang dipulihkan. Yesus adalah dialah anak raja. Karena cuma anak raja yang bisa berteriak dengan lantang, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tiba-tiba ada satu keberanian. Tiba-tiba ada satu yang meledak dalam dirinya. No, I'm not blind anymore. Aku gak blur lagi. Aku tahu kalau aku ketuk, maka pintu akan dibukakan. Kalau aku minta, akan diberikan. Aku lebih dari pemenang. Aku kepala bukan ekor. Tiba-tiba terang saja. Dan dia tiba-tiba bisa melihat who he is. Siapa dirinya? Akulah Bartimeus. Mungkin aku nggak tahu siapa namaku, tapi aku tahu aku adalah anak raja. Dan dia bisa berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Orang-orang mau teriak pakai rambut cuek amat. Orang-orang mau marahin dia cuek amat. Saya percaya hari ini kita jangan terlalu perhatian kepo sama orang-orang di luar. Jangan terlalu sama masalah. Yang penting hari ini, you can see Jesus. Kamu bisa melihat Yesus. Dan aku berdoa hari ini, gak ada blur lagi. Wow. Dan saya percaya itulah yang Yesus tunggu sebetulnya. Waktu dia bisa melihat siapa dirinya. Dia nggak blur lagi. Dia bukan teruna yang jatuh tersandung. Dia bukan bujang Elisa yang cuma melihat kebesaran musuh. Dia bukan hanya menjadi seperti yang sini Jacob lihat, anak-anak muda yang dipenuhi kepahitan, gak bisa lihat masa depan. Tapi dia bisa mengenal. And I want to tell you this. Pak Niko dapatkan, Third Pentecost adalah kebangkitan Jeremiah generation. Bukan kejatuhan anak-anak muda pasal ini. Sebab itu, saya mau challenge anak-anak muda yang ada di Bintaro sekitarnya. You have to see. Ada panggilan yang luar biasa. Orang-orang tua, lihat anak-anakmu saat ini. Tumpangi tangan mereka. Kamu harus bisa melihat, mereka akan melihat satu kemuliaan Tuhan yang paling besar, paling dahsyat dicurahkan pada zaman ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau saudara saat ini sedang mengalami blur, kamu nggak bisa lihat masa depanmu. Ayo berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Hurabakaya ralabashandara. Yes, I can see. Aku bisa melihat beberapa orang mulai angkat tangan. Izinkan air mata itu mulai membasahi mata jasmanimu. Dan mulai membasahi hatimu saat ini. Jaga hatimu, jaga hatimu. Tuhan, aku berdoa saat ini. Setiap blur, setiap katarak karena kepahitan, kekecewaan, tipu daya dunia, karena dosa, saat ini di dalam nama Yesus, celiklah. Tidak ada lagi blur, tidak ada lagi kamu nggak bisa melihat masa depan saat ini. Aku melihat satu pasukan yang gagah perkasa, yang bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Aku percaya inilah generasi yang ditunggu-tunggu. Generasi yang bisa melihat. We will have a vision. Kami melihat satu penglihatan. Dan kami melihat dengan jelas hari-hari yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, berkati pengembalaan yang ada, berkati Pastor Benny, berkati semua pemimpin yang ada. Berkati Tuhan gereja ini. Biarlah House of Shalom melihat, membawa shalom kemana-mana.
di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, Amen. God bless you. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah menjauh dariku. Takkan pernah menjauh dariku. Takkan pernah menjauh dariku. Kasih-Mu tak pernah jauh dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan apa itu yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi, bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati, untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan,
seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, Pak, buat saat ini, buat ibadah online yang kami lakukan, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan melalui firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan kami, Tuhan. Terima kasih Engkau berkati kami semua, Engkau berkati setiap firman-Mu. Tuhan berkati setiap hamba Tuhan yang pakai untuk menyampaikan firman-Mu saat ini, Tuhan. Biar Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, berkati dengan proteksi dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk para pemimpin rohani kami, Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus beri kami unity, Bapa, agar kami terus bersama-sama memuliakan Engkau, memperluas kerajaan-Mu. Hari ini setiap jemaat yang sakit, Tuhan, yang berikan kesembuhan, yang beban berat, Tuhan berikan jalan keluar, bahkan yang terikat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami, jamaah bangsa kami Indonesia, pulihkan bangsa kami, bangkitkan bangsa kami, bebaskan bangsa kami dan siap virus corona, Tuhan, dari penyakit sampar, bahkan siap kutuk-kutuk ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, buat kehadiran-Mu, buat hadirat-Mu atas kami semua. Dan saat ini sebelum kami akhiri ibadah online kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan
Amin. Sekalipun bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak,